Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fisiologi Tumbuhan. Kami akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3 macam, endonom, esionom, dan juga higroskopis. Yang pertama yaitu endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Contohnya, gerak aliran sitoplasma dalam sel. Yang kedua yaitu esionom. Esionom merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Semisal contohnya berupa sentuhan, suhu, zat kimia, dan lain-lain. Gerak esionom sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tropisme, yang kedua, taksis, dan yang ketiga, nasti. Gerak tropisme sendiri merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, gravitasi, air, dan lain-lain. Pada gerak esionom, tropisme dibagi menjadi 8. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Mekanisme ini sendiri diatur oleh hormon ausin, yaitu hormon pertumbuhan. Dengan datangnya cahaya yang akan merusak hormon ausin sehingga terdistribusi ke sisi yang lebih gelap. Sehingga pertumbuhan di sisi gelap akan lebih cepat dan seakan tanaman bergerak ke arah cahaya. Fototropisme sendiri dibagi menjadi 2. Fototropisme positif yaitu gerak tumbuhan yang mengarah ke arah datangnya cahaya, dan fototropisme negatif, gerak tumbuhan yang menjauhi arah datangnya cahaya. Geotropisme. Geotropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Apabila arah pertumbuhannya menuju ke bawah, maka gerak tersebut gerak geotropisme positif karena menuju ke pusat bumi. Dan sebaliknya, apabila arah pertumbuhannya tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif karena menjauhi gravitasi bumi. Halo. Oke, yang selanjutnya yaitu gerak tikmotropisme. Sebelum ke gerak tikmotropisme, kita lihat dulu gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Atau apa yang kalian lihat? Ayo. Ya, benar. Itu gambar tumbuhan sirih yang sulurnya itu melilit pada suatu benda, ya kan? Nah, jadi pengertian gerak tikmotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Jadi biasanya gerakan tikmotropisme ini terjadi pada tumbuhan daun sirih dan tumbuhan memanjat lainnya. Sulur itu akan tumbuh dan mendekati benda yang berada di sekitar tumbuhan tersebut, sehingga sulur tersebut akan melilit pada benda tersebut. Hal itu mengakibatkan juga pertumbuhan sulur itu lebih lambat daripada sulur yang lain yang tidak tersentuh oleh benda tersebut. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. Akar bergerak ke arah air, ini dinamakan hidrotropisme positif. Daun sentiasa menjauhi air, ini dinamakan hidrotropisme negatif. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia seperti gerak akar menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Hal ini dikarenakan peran dari kemoreseptor pada ujung-ujung akar untuk mendeteksi nutrisi dalam tanah. Kemotropisme terbagi menjadi 2. Satu, kemotropisme negatif yang arah geraknya menjauhi rangsang yang ditunjukkan oleh gambar A, dan kemotropisme positif yang arah geraknya menuju rangsang yang ditunjukkan oleh gambar B. Termotropisme. Termotropisme merupakan suatu gerakan pada tumbuhan
tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotropisme yaitu pertumbuhan daun tanaman Rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya mencapai -1 derajat Celcius. Hal ini diduga merupakan salah satu cara untuk menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah pembukaan dari stomata. Galvanotropisme. Jadi, gerak galvanotropisme adalah gerak tubuh tumbuhan yang diakibatkan oleh suatu rangsangan yang berupa arus listrik. Contohnya di sini yaitu seperti gerak bakteri atau paramecium yang bergerak ke arah listrik kutub positif dan kutub negatif. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme atau tumbuhan yang arahnya mendekati atau menjauhi rangsangan. Gerak taksis ini dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Foto, jadi artinya cahaya dong. Berarti gerakan fototaksis ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, fototaksis di sini terbagi menjadi dua, fototaksis positif dan fototaksis negatif. Nah, apa perbedaan dari yang positif dan negatif itu? Nah, perbedaannya yaitu jika fototaksis positif adalah fototaksis di mana gerak tumbuhan itu menuju ke arah rangsangan. Sedangkan fototaksis negatif itu adalah gerakan tumbuhan yang melawan arah rangsangan. Di situ ada paramecium yang menuju ke cahaya matahari berada. Jadi di sini contoh gambar ini termasuk contoh dari fototaksis yang positif. Gerak kemotaksis, gerak yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you. Nyctinasti. Nyctinasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh suasana gelap. Contoh gerak nyctinasi adalah gerak mengatupnya daun majemuk pada tumbuhan polong-polongan di malam hari. Hal ini disebabkan karena menurunnya tekanan turgor pada tanaman, sehingga daun-daun pada tanaman tersebut terlihat mengatup atau menutup. Contoh lain yaitu pada bunga Wijaya Kusuma yang mekar pada saat malam hari atau pada saat gelap. Haptonasti. Haptonasti merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh adanya sentuhan dari serangga. Contoh dari haptonasti ini yaitu menutupnya daun tumbuhan Venus apabila bersentuhan dengan serangga. Kalau fotonasi itu gerakan tumbuhan karena adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya yaitu ini membukanya bunga pukul 4. Kalian tahu kan bunga pukul 4 seperti apa? Jadi bunga pukul 4 itu kan sebelum jam 4 sore dia itu mengatup. Nah, baru setelah jam 4 sore karena terkena rangsangan cahaya matahari dia itu akan membuka. Seperti itu. Termonasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa suhu. Tigmonasti. Tigmonasti atau seismonasti merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh adanya getaran atau sentuhan. Daun putri malu menutup ketika disentuh. Hal ini terjadi karena aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan pengaruh lebih dari satu rangsangan sekaligus. Contoh dari
gerak nasti kompleks ini sendiri yaitu seperti gerak membuka dan menutupnya stomata pada tubuh tumbuhan. Yang diketahui bahwa membuka dan menutupnya stomata ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal sekaligus. Misalnya contoh dipengaruhi oleh cahaya, oleh temperatur atau suhu, dan juga kelembapan. Kemudian gerak tumbuhan yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Baik, untuk selanjutnya yaitu gerak higroskopis. Nah, apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Contohnya di sini yaitu gerak membukanya kotak spora dan pecahnya buah tanaman polong.